Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang baik hati dimanapun anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Dan juga bagaimana kita saat ini memang memerlukan suatu solusi kehidupan rumah tangga kita dan solusi ekonomi kita, karena kita tidak mungkin juga untuk terus menunggu hasil kapan VTube itu akan on atau apakah VTube akan on atau tidak. Ini kita tidak tahu, karena kalau dilihat dari jejak kasus, kemungkinan besar dilihat bahwasanya VTube ini tidak bakal on kembali. Ini bisa dilihat ya teman-teman, karena memang sudah beberapa kali kita berusaha mendesak, baik yang terkait dengan pihak manajemen maupun para leader, semuanya seolah-olah lepas tangan dan memang tidak bisa diharapkan lagi ya. Dan juga teman-teman, kalau kita telusuri jejak kasus dari awal, kita menuntut VP kita dicairkan, sedangkan uang VP tersebut kita tahu bahwasanya tidak masuk ke perusahaan, tetapi uang VP tersebut kita beli. VP itu uang kita transfer kepada sesama member dan sesama leader platinum, diamond, semua, sehingga uang fast track itu memang tidak posisi di perusahaan. Itu sudah kita ketahui bersama, para VTuber juga sudah mengetahui hal itu, dan kita lihat banyak channel-channel yang membahas tentang VTube, bagaimana VTube, bagaimana nanti saat ini di Bareskrim. Dan kalau kita lihat bahwasanya yang paling memang harus kita perjuangkan adalah proses di Bareskrim. Dan teman-teman yang sudah melaporkan lebih dulu aplikasi VTube di Bareskrim, ini yang kita dukung. Siapapun dia kita dukung, karena kalau kita hanya menunggu keajaiban, kalau kita hanya berkeluh kesah tanpa ada usaha untuk melaporkan pihak manajemen dan para leader yang bertanggung jawab, maka kalau menurut saya kita akan ucapkan selamat tinggal kepada aset-aset kita yang ada di VTube, karena memang sudah keadaannya seperti ini. Dan kita cuma bisa mendoakan semoga proses di Bareskrim ini cepat diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, karena memang kasus VTube ini teman, kalau kita lihat ini ada kasus besar, cuman masih mau dilihat, karena ini pasti banyak yang terlibat, karena kita ketahui sendiri bahwasanya yang saya katakan tadi, pertama, uang fast track memang bukan ada di perusahaan, tetapi ada di setiap leader kita yang menawarkan V-point untuk kita mendapatkan bintang lebih besar, untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Sehingga pada saat regulasi pihak pemerintahan menginginkan bagaimana V-point ini dibeli oleh perusahaan, otomatis perusahaan bingung mau ambil duit dari mana, ya kan? Mau ambil uang dari mana untuk membayar VP, sedangkan di awal aplikasi VTube ini berdiri, uang fast track itu tidak masuk ke perusahaan, tetapi mengalir kepada sesama member, terutama para leader. Jadi saya sarankan kita harus jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau ada yang melapor, silahkan kita jelaskan bahwasanya aliran dana yang datang, yang didapatkan oleh para leader itu adalah perputaran jual beli VP antara member, dari member biasa ke leader sampai top leader. Kalau peringkatnya ya dari bronze, silver ke gold ke platinum ke diamond. Jadi inilah uang fast track itu berada di sini, dan puncaknya ke top leader. Nah, ini semoga bisa diusut dengan tuntas ya. Dan juga kita menginginkan kalau memang sesuai dengan arahan pemerintah dari khususnya pihak SWI, kita menginginkan sekali kalau benar-benar perusahaan mau membayar V-point para member VTuber Indonesia. Kita sangat menginginkan. Tapi kalau lihat kenyataan yang ada, kita melihat yang real ya teman-teman. Kita lihat keadaan yang real saat ini, sedikit pun belum ada kabar sama sekali, baik dari pihak manajemen maupun yang terkait dengan hal itu semua. Jadi terserah teman-teman, apakah dia menunggu ataukah kita ikut melaporkan, terutama teman-teman yang sudah fast track sampai ratusan juta. Kalau dikumpulkan ini bisa triliunan, bukan uang yang sedikit. Secepatnya bantu teman-teman yang sudah ikut melapor dengan cara menghubungi teman-teman yang sudah ikut melapor, bagaimana mereka kita dukung
dan kita terus upayakan supaya proses di Bareskrim tentang aplikasi Fitup ini cepat diselesaikan oleh pihak yang berwajib, diselesaikan sampai setuntas mungkin, sehingga yang kita inginkan apakah itu nanti finalnya V-point kita, aset kita kembali ataukah sebaliknya. Nah, jadi ini yang kita harapkan, dan minimal kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita ke depannya. Kalau ada tawaran-tawaran lagi tentang aplikasi yang mengharapkan, yang memberikan janji-janji mendapatkan penghasilan yang besar dalam waktu singkat, harus benar-benar ditabayun kembali, di cross check kembali, siapapun dia, siapapun yang mengajak. Karena bisa jadi saudara kita mengajak, saudara kita tidak tahu, mungkin dia sudah terhipnotis juga atau sudah terbius, dia tidak tahu. Tapi harus kita cross check siapa di atasnya dia. Kan pengalaman pribadi seperti itu, kita diajak saudara kita percaya nih sama saudara kita, tetangga kita, tetapi dia pun sebenarnya korban dari orang di atasnya dia lagi, leadernya dia. Nah, sampai ke top leader. Nah, ini harus dicek kebenarannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman para VTuber, apapun itu aplikasinya, cross check sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah yakin sampai ke akar-akarnya, sampai Kominfo, OJK dan segala macam, SWI, kalau ada aplikasi baru, kalau sudah jelas barulah kita boleh ikut. Tetapi kalau saran saya, lebih baik kalau ada kerja konvensional, bisnis konvensional yang lebih jelas, lebih baik itu yang kita kerjakan. Karena zaman sekarang yang susah ini orang yang ditipu aja lagi. Kalau penipu udah banyak sekali, saking banyaknya penipu, susah nyari orang yang ditipu. Hampir rata-rata semua penipu. Jadi kita harus waspada ya. Jadi siapapun dia, kita juga harus cross check sampai sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sehingga tidak salah langkah lagi. Mungkin itu saja teman-teman dari Matahariku Channel. Kita doakan semoga proses di Bareskrim cepat berjalan dengan baik dan diusut sampai ke akar-akarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.